Oke, jadinya seperti ini. Jadi kita akan memanfaatkan fitur yang ada di Excel untuk mempermudah kita memantau, misalnya ini kita memantau laporan penjualan. Jadi kita akan memanfaatkan fitur checklist. Cukup dengan melakukan checklist, kita bisa membuat warna secara otomatis. Misalnya seperti yang ada di keterangan, kita ingin agar supaya tabel kita ini diwarnai secara otomatis ya. Untuk yang belum ada laporan, kita ingin mewarnai dengan merah. Untuk yang laporannya sudah masuk, kita centang checklist. Tapi jika nilai realisasinya lebih rendah atau sama dengan target, maka secara otomatis akan berwarna kuning. Kemudian jika laporan sudah masuk namun realisasi lebih besar dari target ya, maka kita ingin secara otomatis datanya diwarnai dengan warna hijau seperti ini ya. Ini yang sudah jadi. Misalnya contoh ini tinggal centang, artinya laporannya sudah masuk, dan langsung berwarna kuning, artinya realisasi lebih kecil atau sama dengan dari target. Nah seperti ini ya, targetnya 1,2, realisasinya lebih kecil. Kemudian misalnya yang kedua kita biarkan kosong, artinya karena laporannya belum masuk jadi belum kita centang, maka dia berwarna merah. Yang ketiga seandainya kita centang, nah dia berwarna hijau yang menunjukkan bahwa realisasi lebih besar dari target. Oke, seperti itu fungsinya. Jadi teman-teman nanti bisa modifikasi untuk sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk membuat fitur otomatis memanfaatkan checklist dan pewarnaan secara otomatis. Oke, kita menuju ke sheet kedua, sheet latihan. Di sini sudah saya siapkan seperti ini. Jadi tabel awal kita masih polos. Kemudian yang pertama kita akan memasukkan fitur checklist ke dalam sini. Caranya menuju ke tab developer. Teman-teman kalau belum ada tab developer, ini teman-teman bisa kita ada tanda titik di atas titik 3, kita klik, kemudian more comment. Kemudian setelah itu masuk ke ribbon, lalu main tab ya, pilih main tab, kemudian ke bagian bawah. Di sini developernya teman-teman centang ya, teman-teman centang, nanti akan muncul tab developer di sini. Oke, kemudian kita masuk ke tab developer, kita klik tanda ini checkbox. Oke, kita klik tanda checkbox, kemudian kita buatkan di sini. Oke, kita buatkan di sini. Ini tulisannya saya hapus dulu. Oke, kemudian ukurannya saya kecilkan dulu ukurannya. Ini tinggal teman-teman edit saja ya. Oke, seperti ini jadinya. Ini saya klik kanan dulu untuk memilih. Oke, ininya saya kecilin dulu. Oke, ya, ya sudah cukup. Kita coba tarik ke sini. Nah, kita taruh di sini teman-teman. Oke, kemudian ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V ya, kita posisikan. Oke, kemudian copy lagi untuk yang bawahnya, kita posisikan di sini ya. Oke, kemudian setelah itu teman-teman klik kanan di sini, kemudian masuk ke format control ya, format control. Kemudian di sini teman-teman tempatkan dulu nilai dari centangan ini, checklist ini. Artinya pada saat kita checklist dan kita kita centang maupun kita lepaskan centangnya, maka dia akan memiliki nilai tertentu. Nah, ini fungsinya adalah untuk menampung nilainya, ditempatkan di mana tampungan nilainya. Kita coba ya. Ini kita pilih dulu di sini, coba kita tempatkan di sini. Oke. Oke. Oke, ini juga kita buatkan dulu. Klik kanan, kemudian format control, kemudian cell linknya, tempat menampung nilainya. Kemudian yang ketiga sama caranya, format control, kemudian cell linknya kita letakkan sini. Oke. Nah, sekarang kita coba ya melakukan centang. Kita coba melakukan. Nah, di sini nilainya akan muncul di sini. Jadi ini kita centang, nilainya akan muncul, kita centang, nilainya akan muncul ya.
Oke, nah kalau kita lepas centangnya, nilainya juga akan muncul di sini tapi dengan nilai yang berbeda. Jadi kalau kita centang bernilai true, kalau kita lepas centangnya bernilai false. Nah, ini yang akan kita manfaatkan. Jadi teman-teman ingat, kalau dicentang dia akan bernilai true, kalau dilepas centangnya dia akan bernilai false. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat pewarnaan otomatis. Nah, pewarnaan otomatis ini kita menggunakan conditional formatting. Nah, tentu yang akan kita warnai adalah seluruh data kita dari sini sampai sini, kita blok, kita pilih. Kemudian kita masuk ke conditional formatting. Yang pertama kita akan memasukkan conditional formatting untuk meminta Excel memberikan warna merah dengan tulisan warna putih untuk laporan yang belum masuk, yaitu laporan yang belum dicentang. Oke, nah tadi teman-teman ingat kalau laporannya belum dicentang artinya nilainya di sini itu akan bernilai false. Nah, itu akan kita masukkan. Oke, kita masuk ke conditional formatting, kita masuk ke new rule. Kemudian kita gunakan classic, kita gunakan formula. Kemudian di sini kita masukkan formula atau rumusnya. Nah, yang akan kita pakai sebagai rujukan adalah nilai di sini. Nah, nilai di sini adalah nilai yang menampung dari nilai centang. Oke, jadi kalau dicentang true, tidak dicentang false. Oke, sekarang saya tuliskan rumusnya sama dengan ini ya, sama dengan sel A4. Oke, sel A4 sama dengan false. Jadi kan kita akan menyeting warna merah. Warna merah artinya laporannya belum masuk, jadi belum dicentang. Jadi kita akan membuat warna merah untuk laporannya belum masuk, belum dicentang, artinya di sininya bernilai false. Maka saya akan pilih A4 ini ya. A4 saya tulis A4 sama dengan false. Ya, A4 sama dengan false. Oke. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah tanda dolar ini. Karena kita ingin melakukan perbandingan untuk setiap baris, artinya baris 4, kemudian baris 5 akan merujuk ke sini, baris 6 akan merujuk ke sini. Maka tanda dolar ini harus kita hapus, karena jika tidak dihapus maka dia akan tetap merujuk, akan dikunci, akan tetap merujuk ke sel A4. Jadi meskipun nanti dia centangannya dilakukan di sini, pembandingnya itu akan tetap menuju ke A4 karena ditandain dolar. Makanya A4-nya ini dolarnya kita hapus supaya dia untuk yang ini dia berjalan ke bawah menuju ke sini, untuk yang ini menuju ke 6, baris 6. Oke, kita hapus A4 dolarnya. Ya. Kemudian sekarang kita setting warnanya. Jadi kita ingin membuat, jika dia bernilai false, maka kita ingin Excel memberikan secara otomatis warna merah dengan tulisan putih. Maka kita setting di sini. Oke, kita setting di sini custom format. Oke, fill-nya untuk background color-nya itu kita pilih warna seperti ini contohnya ya. Kita pilih warnanya. Oke, sudah. Lalu font-nya kita ingin font-nya berwarna putih. Maka kita menuju ke font, kemudian color-nya kita ke putih. Oke. Kita oke. Ya, maka semua berwarna merah. Kenapa? Karena semuanya belum tercentang. Oke. Jadi seperti itu, satu kondisi sudah masuk. Sekarang kita lanjutkan untuk yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning ini jika laporan sudah masuk, artinya jika ini sudah dicentang, artinya jika ini sudah bernilai true. Dan satu lagi ada kondisi yang kedua, yaitu jika realisasinya ya ini lebih kecil atau sama dengan dari target. Artinya ada dua kondisi. Kalau yang tadi satu kondisi, sekarang dua kondisi. Oke, kita blok lagi seluruh datanya. Kita kembali lagi dengan cara seperti yang awal tadi, conditional formatting, new rule, kemudian classic, kemudian use formula. Nah, di sini karena ada dua kondisi, maka kita harus menggunakan and ya, sama dengan and buka kurung. Kondisi pertama kita masukin. Kondisi pertama itu adalah A4 bernilai true karena laporan sudah masuk, karena sudah dicentang. Maka ini sama dengan true. Kalau yang tadi kan false ya. Lalu titik koma untuk masuk ke kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua saya geser dulu ini. Kondisi yang kedua itu adalah realisasi lebih kecil atau sama dengan target. Artinya ini ya, ini oke. Realisasi lebih kecil atau sama dengan target. Yang ini kita klik. Oke, kemudian kita tutup kurung. Nah, jangan lupa setiap nomornya urut barisnya itu dolarnya dihilangkan ya. Untuk setiap barisnya dolarnya di delete.
dolarnya di delete supaya dia turun ke bawah. Jadi setiap baris itu pembandingnya adalah pada baris itu. Kalau tidak kita cabut dolarnya, maka dia akan tetap menggunakan rujukan di baris keempat. Nah, padahal kan kita ingin setiap baris merujuk pada baris tersebut. Maka tanda dolar pada angka baris itu kita delete. Oke, kemudian tinggal kita format warna kuning. Oke, kita menuju ke custom format, kemudian fill ya, background colornya kita rubah dengan warna kuning. Oke. Nah, sekarang kita buat kondisi yang ketiga, yang terakhir, yang warna hijau masih tetap terblok. Kita masuk lagi conditional formatting dengan cara yang sama, new rule. Oke, klasik. Oke, formula. Oke, sama dengan n, kemudian ini itu sama dengan true ya, karena laporannya sudah masuk true. Kemudian titik koma, kita masukkan kondisi yang kedua adalah realisasi lebih besar dari target, artinya ini lebih besar dari target. Tutup kurung, dolar dihapus. Oke, dolar dihapus untuk baris ya. Oke, kemudian kita custom format, kita berikan warna sesuai keinginan kita. Kali ini kita pakai warna hijau. Oke, sudah 3 kondisi, sudah lengkap. Sekarang bisa kita coba. Nah, dia berwarna kuning otomatis karena ini sudah dicentang, laporan sudah masuk, realisasi lebih kecil atau sama dengan target ya. Ini kita biarkan misalnya tidak dicentang, artinya dia tetap berwarna merah. Kalau dicentang dia berwarna kuning. Kalau tidak dicentang artinya laporan belum masuk, maka dia berwarna merah. Yang ini laporan sudah masuk dan realisasi lebih besar dari target sehingga dia berwarna hijau. Nah, di sini tidak bisa teman-teman hapus, harus tetap kita pakai, tapi untuk supaya tidak mengganggu, teman-teman bisa blok, kasih saja fontnya berwarna putih. Oke. Nah, ini kalau teman-teman mau lanjutkan tinggal tarik saja ke bawah ya, supaya kondisinya sudah otomatis mengikuti. Oke, teman-teman hapus dulu tulisannya, delete ya, terus kemudian tanda ini diklik kanan dulu, pindahkan dulu format kontrolnya. Oke, cell linknya ini kita pindahkan dari sini ke sini. Oke, enter. Nah, silahkan saja di sini tinggal diisi seperti kebutuhan. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.